untuk anak-anak muda, jangan takut bermimpi. Oh, oke. Karena mimpi itu adalah doa. Ya. Insya Allah dengan bermimpi kita akan mendapatkan apa yang kita impikan itu. Oke. Terus yang kedua, kalau kita berusaha jangan patah semangat. Ya. Kita telaten, karena apa yang kita hasilkan itu belum tentu bisa kita dapatkan secara ekstra. Ya. Harus dengan kesabaran, pengorbanan, dan ketelatenan. Misalnya kayak jemputan toh, itu bukan batik jemputan, tapi kain jemputan. Kain jemputan. Kayak ekoprin itu juga kain ekoprin. Oh, bukan kain batik. Jadi kalau yang tidak menggunakan malam panas itu bukan batik. Oh, gitu Tetap ya. wastra, tapi bukan batik. Bukan batik. Baru tahu juga saya itu kan, karena kita taunya kan yang penting motifnya batik, nah itu disebut dengan batik, ya kan. Untuk batik cap, tulis sama printing. Nah, misalnya kalau untuk batik cap itu depan belakang hampir sama. Nah, oke. Ini yang dalam. Ini yang bagian dalam, ini yang luar depan. Kelihatan. Ya, kelihatan kan? Tapi kalau untuk printing biasanya untuk bagian dalamnya akan beda, lebih putih ya. Oh, gitu. Motifnya nggak ada kan? Kalau cap sama tulis sama. Nah, karena nembus. Harus tembus. Harus tembus. Nyanting itu memang harus tembus. Oh, ngecat iya. juga harus tembus. Iya. Jadi depan belakang sama. Makanya kainnya juga beda. Apanya? Kalau kain, jenis kainnya? Kainnya sama. Sama sebenarnya. Oh. Printing juga pakai yang primis juga ada. Oh. Yang membedakan prosesnya. Prosesnya, dan nggak bisa tembus ya kalau printing ya. Baik, proses batik itu susah nggak sih? Kalau yang belum pernah susah ya. Tapi kalau susahnya udah itu ada di nyanting. Nyantingnya, kenapa? Lah kalau kita canting butuh apa namanya? Butuh telaten, terus butuh keahlian juga. Ya. Makanya kan kalau kita cuma baru sekali pasti akan netes. Nah, tapi kalau kita sudah sering latihan itu pasti akan bagus. Nggak netes dan nggak bleber-bleber. Ini saya bawa teman-teman ya, sengaja tak minta Mbak Iring bawa, ya kan? Ada canting, kompor, dan ini kompornya sekarang sudah modern teman-teman. Itu pakai kompor listrik. Kalau dulu pakai minyak ya? Mungkin awal dulu pakai itu loh, apa sih namanya? Pakai arang itu loh. Pakai arang. Oh iya. Anglo ya, benar ya. Nek panas diturunin, habis itu pakai minyak tanah lah. Sekarang kita nyari minyak tanah kan susah loh. Udah nggak ada kali ya. Listrik ada tetap ada. Masih ya. Tapi pakai listrik. Terus pakai listrik, udah. Ada elemennya. Iya. Lebih praktis Mbak ya sekarang. Oke. Jadi nyanting ini kebetulan tidak saya colokkan teman-teman ya, karena kalau dicolokkan panas. Ya. Oh mungkin gini, saya juga mau ngasih edukasi ya. Boleh. Yang namanya batik itu yang menggunakan malam panas lah. Ini malamnya. Nah, ada malamnya itu. Kita panaskan jadi meleleh. Jadi kalau yang tidak menggunakan malam panas itu bukan batik, bukan itu tekstil batik. Bermotif batik. Oh, gitu ya? Iya. Kalau kita yang diakui sama UNESCO itu yang menggunakan malam panas. Kalau misalnya malam dingin atau kayak printing itu bukan batik, itu bukan tekstil batik. Bermotif batik. Tekstil bermotif batik. Mungkin anak-anak muda sekarang kan belum paham juga ya. Nggak hanya anak muda, orang awam juga belum banyak yang paham yang namanya batik itu yang menggunakan malam panas, entah itu dicanting atau dicap. Dua itu ya tekniknya ya, canting atau cap. Juga tetap pakai malam panas. Yang penting medianya adalah malam panas. Bukan print atau malam dingin. Malam dingin banyak ya modelnya. Banyak sih. Ya kan kayak cat juga. Kalau malam dingin tuh kayak sablon. Oh kayak sablon. Kayak sabun disablonkan malam. Oke. Kalau bentuknya medianya kayak apa namanya pewarna. Selain ini berarti memang bukan. Itu tetap kain. Misalnya kayak jemputan toh, itu bukan batik jemputan, tapi kain jemputan. Kain jemputan. Kayak ekoprin itu juga kain ekoprin. Bukan kain batik. Jadi kalau yang tidak menggunakan malam panas itu bukan batik. Gitu tetap ya. Wastra, tapi bukan batik. Bukan batik. Baru tahu juga saya itu kan, karena kita taunya kan yang penting motifnya batik, nah itu disebut dengan batik, ya kan.
Ya ada, ini edukasi ya teman-teman bahwa batik itu yang diakui UNESCO adalah memakai malam panas, ya kan? Karena itu memang dari dulu prosesnya seperti itu Mbak ya. Prosesnya dari nenek moyang dulu kayak gitu. Nah, mulai dari awal nih membatik itu dari apa dulu Mbak? Nah, kalau untuk cap ya, kita pakai itu kayaknya kain yang berserat katun murni. Katun murni. Ada Bellissima, ada Prima, ada apa namanya sutra kayak gitu. Kalau yang batik cap itu kain ditaruh di mejanya juga meja khusus, meja cap. Meja cap khusus lah, nanti capnya dicapkan di kain. Setelah dicapkan baru diwarna. Nah, kayak ini habis dicap langsung diwarna. Setelah diwarna terus dikunci warna pakai water glass. Setelah itu baru dilorot. Kalau yang mana ya? Ini nih ya. Yang hijau. Ini sama diwarna. Mungkin Pak ini. Kalau ini setelah dicanting, diwarna, tapi warnanya satu persatu motif ini. Karena beda-beda. Setelah satu-satu, jelatannya juga itu baru di water glass, terus dilorot. Kalau yang batik tulis lah, kayak gini tadi yang batik tulis, ini juga batik tulis ya. Ya ini yang kayak batik tulis. Ini setelah pertama digambar dulu. Kain digambar, pakai pensil, setelah pakai pensil terus pakai ini canting, terus baru diwarna. Diwarna juga per gambarnya ya. Satu-satu. Ada garis-garisnya. Setelah dilatar, setelah diwarna selesai baru dikunci, dilorot. Berapa lama Mbak Ewing kira-kira? Berapa lama? Prosesnya. Motifnya. Paling singkat. Kalau satu warna gini ya, cepat ya. Ini satu warna, setelah dicap langsung diwarna, langsung jadi. Bisa banyak. Kalau banyak warna bisa. Kalau banyak warna kita tergantung dari motifnya. Misalnya kok ini kan full ya. Full. Ini batik kan 2 meter full kayak gini, full di. Nah, ini untuk mewarnainya bisa sampai 1 jaman lah untuk mewarnai nyoletnya. 1 jam. Iya. Baru nanti proses penguncian dan selanjutnya. Ini luar biasa. Makanya kalau batik ini sehari dapat berapa? Kita tergantung dari motifnya. Motifnya kayak cuma satu warna itu bisa cepat. Nah ini kan ibaratnya masih manual ya bahasanya ya. Beda kalau pabrikan kan printing tadi pabrikan. Kalau manual itu yang ini yang kemudian membedakan bahwa ini produk betul-betul bernilai gitu. Karena dari prosesnya udah manual. Nah, mungkin saya kasih edukasi juga untuk batik cap, tulis sama printing. Nah, misalnya kalau untuk batik cap itu depan belakang hampir sama. Nah, Ini yang dalam. Ini yang bagian dalam, ini yang luar depan. Kelihatan kan? Tapi kalau untuk printing biasanya untuk bagian dalamnya akan beda, lebih putih ya. Gitu. Motifnya nggak ada kan? Kalau cap sama tulis sama. Nah, karena nembus. Harus tembus. Nyanting itu memang harus tembus. Ngecat juga harus tembus. Iya. Di depan belakang sama. Makanya kainnya juga beda. Apanya? Kalau jenis kainnya? Kainnya sama. Sama sebenarnya. Printing juga pakai yang primis juga ada. Yang membedakan prosesnya. Dan nggak bisa tembus ya kalau printing ya. Makanya ini sama teman-teman. Belakang, depan atau dalam, luar, karena harus tembus. Makanya panas ya pakainya, biar tembus. Oke. Mbak Ewing ini udah lama sekali di dunia batik, ya Mbak. Pasang surutnya sebenarnya belum lama. Saya tuh di Magelang tuh angkatan kedua. Angkatan kedua? Iya. Sebelumnya ada ya? Kan kita mulai dari 2012 ya. Angkatan pertama tuh dari 2008 sudah ada yang mengawali batik. Iya. Waktu zamannya Pak Fahrianto ya waktu itu. Pak Wali Kotanya Pak Fahri. Jadi untuk kita yang kita tuh angkatan kedua. Beliau agak juga ya jarak waktunya ya. Iya. 2013 sebelumnya 2008-an. Tapi ya katakan cukup lama lah. 13 tahun. Ini pasang surutnya di dunia usaha batik ini apa Mbak Ewing? Pasang surutnya. Digawe enjoy. Iya, dibikin senang. Saya merasa kok
apa ya, kita nikmati lah. Tapi sempat susah nggak di awal-awal itu? Maksudnya dari pemasaran awal, gitu? Pasti kita cari pemasaran ya. Waktu itu, kebetulan waktu itu kan saya kan wakilnya Wates ya. Pertama kali yang beli produk saya untuk seragam itu dari Kelurahan Wates. Sama kelurahannya untuk perangkat. Awalnya itu dari Wates. Itu kenapa? Dipaksa atau? Mereka beli sendiri sih. Oke, ya untuk mendukung ya. Nah, setelah itu kita juga pemasaran dibantu sih sama Disperindak. Setelah pelatihan dari Disnaker, waktu itu kita disarankan ke Disperindak. Disperindak lah kita dibantu. Selain kita dibantu ilmunya, tambahan ilmu, kita diajak pelatihan kemana-mana kok waktu. Setelah ilmu kita juga diajak pameran, kan untuk cari promo pelanggan, cari pasar. Dibantu lah. Setelah itu kita harus ubed diri. Iya. Tapi sempat kebayang nggak waktu itu kalau batik ini akan booming, akan kemudian bisa panjang gitu? Kalau waktu awal kita pelatihan saya belum punya gambaran. Yang penting latihan dulu. Tapi saya yakin waktu itu kok terus setiap daerah itu ada batik tau. Insya Allah ini memang jadi jalan hidup rezeki saya. Ya kan sempat juga kan. Batik itu booming banget ketika betul-betul diakui UNESCO kan, orang euforia, semua bikin batik, iya kan? Tapi dengan berjalan kan terus ada ciri khasnya sendiri-sendiri. Kalau Magelang itu belum ada batik, makanya Magelang itu bisa cari ciri khas sendiri. Kalau warna mungkin belum ya, maksudnya di Magelang itu yang menjadi ciri khasnya itu kan motif ya. Motifnya. Karena kita memang untuk warna kita diajak pelatihan kemana? Ke Jogja, ke Solo, ke Rembang, bahkan mendatangkan dari Madura juga dulu dari Madura. Jadi kan kita memang untuk warna kita nggak punya nggak punya khas ya kalau Jogja Solo mereka punya Sogan Solo, Sogan Jogja. Terus dari daerah Rembang itu ada motif warna-warna pesisiran ya. Kalau kita sih semua warna gawe. Semua warna punya, ya kan? Berarti nggak punya ciri khas ya warna Magelang itu? Atau mungkin full color kali ya? Kalau warga Magelang sendiri sebenarnya yang full color. Oh, yang memang warna-warna. Kalau saya juga bikin batik warna alam ya. Jadi yang warna alam tuh biasanya malah dari luar kota. Yang suka. Oke. Nah, ini kan sekarang berkembang banget, ya kan? Semua ya nggak semua ya, tapi banyak. Itu merasa persaingan nggak, Pak? Kalau saya tidak. Kalau saya. Iya. Kenapa? Karena rezeki udah ada yang ngatur toh. Iya. Sudah ada yang ngatur dan yang penting saya jalannya orang regoni wong liya. Saya yakin rezeki itu nggak bakal ketukar. Kayak gitu. Justru atau mungkin justru banyaknya pegiat perajin batik semakin menambah khasanah dan juga minat masyarakat untuk batik yang dirasakan Mbak Ewing. Kalau saya semakin banyak pengrajin berarti semakin bervariasi. Nah, kalau saya cara sih saya menambah motif. Menambah motif, oke. Otomatis kalau kita motifnya bervariasi kan orang pasti akan cari tempat kita lagi. Iya. Artinya banyak pilihan di Mbak Ewing, motifnya bikin banyak gitu ya, sehingga pelanggan juga milih. Karena kan mungkin satu motif sudah punya, iya kan, pengen ada motif lain. Nah, makanya kan saya punya target ya. Dalam 1 tahun tuh saya minimal harus punya 3 motif baru. Oh, 3 motif baru. Iya. Makanya sampai 50 berapa tadi? 50-an motif dari tahun 2013 sampai sekarang. Karena memang targetnya 1 tahun 3 motif baru. Kalau kita cuma bikin motif itu aja, misalnya Mbak Yuman kebun polo lah, orang kan akan bosan. Betul. Biasanya yang datang ke tempat saya, Mbak ono motif anyar neh ora. Jadi caranya saya harus menciptakan motif terbaru. Atau mungkin request. Bisa request. Bisa ya. Request. Tapi kalau request berat enggak? Kalau request itu kayak kemarin ya saya bikin untuk seragam LPM. Seragam untuk LPM itu mereka ingin punya motif yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yeah. Nah,
waktu itu sempat kita desainkan. Kita desainkan dan mereka kan cocok. Ya. Alhamdulillah dipakai sama LPM. Ini motif. Kalau kalau pesannya banyak itu capnya bisa untuk mereka. Iya. Maksudnya untuk mereka itu dikembalikan. Kita kembalikan. Kita kembalikan dan motifnya asli untuk mereka. Oh, berarti tidak bisa dipakai untuk yang lain. Oh, karena kan bisa aja Mbak Ing punya motifnya itu untuk yang lain. Tapi kalau khusus request nggak bisa ya. Tapi tentu itu misalnya kan kita bikinkan cap, desain kita kasih gratis, terus nanti kita bikinkan cap, nah mereka mau mengganti capnya, nah saya nggak, sudah saya serahkan kan saya nggak bikin untuk yang lain. Artinya itu menjadi haknya yang pesen. Tapi kalau capnya tidak mereka beli, saya bebas pakai. Oh gitu perjanjiannya. Ini dengan perjanjian yang warna tidak sama. Itu ya. Karena memang motif itu kan kadang mencirikan ya. Ya kan mencirikan sebuah instansi, komunitas, lembaga, dan prosesnya tadi ya teman-teman. Jadi kalau perjanjian ya. Perjanjian. Kalau capnya dibeli, ya kan untuk kita yang pesan ya. Tapi kalau enggak berarti Mbak Ing punya hak juga untuk menjual ke yang lain. Karena ini edukasi juga ya Mbak Ing ya. Karena kan jangan sampai juga salah paham, gitu kan? Karena mungkin kan kita pesen nih motifnya khusus, ya kan? Ternyata di luar komunitas kita ada juga yang pakai, ya kan? Nggak asik. Karena itu tadi perjanjiannya, itu kan bisa kalau itu tidak dibeli berarti bisa dipakai untuk yang lain asal warna